Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Selamat sore kaum buruh. Sengaja saya bilang selamat sore kepada kaum buruh karena hari ini kita bahasannya terkait dengan buruh dalam segmen serial Ansor Podcast Ramadan ngabuburit bareng influencer. Sahabat-sahabat, sebagaimana kita ketahui 2045 itu Indonesia akan memetik bonus demografi, dan itu kaitannya sangat erat dengan bagaimana angkatan tenaga kerja menyambut hal itu. Kalau kita mengacu kepada data di BPS saat ini tentu masih menjadi PR bagi kita semua, di mana rata-rata angkatan kerja kita, terutama yang buruh itu masih 50-an% itu tingkat pendidikannya masih tingkat dasar atau kemudian SD. Dan hari ini kemudian itu sudah mendapatkan banyak respon bagaimana menyikapi hal itu, terlebih juga di kalangan Nahdlatul Ulama. Sahabat-sahabat, saya perlu sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama dalam hal buruh juga mempunyai satu lembaga yang konsen terhadap dunia buruh, yaitu Sarbumusi, Syarikat Buruh Muslimin NU Indonesia. Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Sarbumusi. Kebetulan dia berada di posisi Sekretaris Jenderal DPP Sarbumusi, dan menurut saya beliau cukup mempunyai kapasitas untuk menjelaskan bagaimana posisi buruh, bagaimana kemudian NU dalam konstelasi tersebut. Saya sapa dulu, selamat sore Mas Saifuddin Ahrom Al-Ayyubi. Selamat sore Mas Selamat Ahmed. sore Mas. Saya biasanya memanggil beliau ini Mas Uco. Iya. Gak apa-apa ya Mas, di sini saya panggil Mas Uco ya. Iya, wis gak apa-apa. Karena memang sebelum beliau di kepengurusan Sarbumusi, kebetulan saya juga kenal dengan beliau, dan bahkan mungkin beliau ini salah satu buruh di zamannya. Waktu itu masih mahasiswa, kita terlibat dalam gerakan-gerakan buruh, lalu kemudian advokasi buruh. Artinya berbicara buruh bagi beliau ini menjadi satu tarikan nafas lah sebenarnya. Nafasnya beliau itu, endusannya itu buruh sebenarnya. Mas Uco, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mas Alhamdulillah baik. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya itu mulai mengurus daripada waktu jadi buruh. Apa kira-kira Mas keseharian Mas Uco nih sekarang di Sarbumusi? Aktif di jalanan atau kemudian sudah gerakannya berbeda? Ya seperti biasa, ini karena dapat amanah dari organisasi untuk di posisi sekjen gitu ya. Jadi ya aktivitas sehari-hari masih ngurus Sarbumusi lah, pembenahan internal, kira-kira gitulah. Karena pekerjaannya itu sangat banyak sekali. Sangat gitu banyak sekali, dan itu nggak hanya internal Mas ya. Iya gitu. Dinamika buruh sangat berkembang pesat, termasuk juga tantangannya saya rasa. Iya. Ya cukup menguras tenaga karena memang ya isu-isu perburuhan ini kan isu-isu yang sangat spesifik, tidak dimiliki oleh banyak orang gitu. Jadi butuh effort, perjuangan yang luar biasa kira-kira gitu Mas Mehmet. Oke, makanya dalam pelantikan kepengurusan Sarbumusi, kalau nggak salah saya mengingat itu, ketum kita Gus Yahya itu secara tegas mengatakan bahwa tantangan buruh dalam konteks ekonomi hari ini, industri hari ini itu sangat besar. Maka besar pula tantangan yang akan dihadapi oleh Sarbumusi. Iya. Gimana Mas mengartikulasi apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu Mas? Pertama memang ini perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa Sarbumusi sebagai bagian dari badan otonomnya NU memang memiliki tugas yang sangat berat gitu ya. Ya sangat-sangat berat itu Mas. Ya gitu, sampai kurus kita ini, sampai pusing gitu kan. Ini jangan-jangan nanti kepala saya tambah habis rambutnya kan gitu.
Tidak hanya apa ya ngurusi soal advokasi Oke. kebijakan segala macam, cuman kita dapat arahan dari Ketua Umum PBNU bahwa Sarbu Musi ini harus fokus juga pada bagaimana kemudian mengadvokasi Yes. atau memberikan kesejahteraan kepada keluarga pekerja. Keluarga pekerja juga. Iya, Keluarga pekerja. kan itu bagian dari apa ya hal yang akan kita kerjakan, bukan hanya soal anggotanya Ya, saja, betul. tapi keluarganya juga Keluarganya juga. dipikirkan. Nah, dalam konteks itu memang kita Sarbu Musi itu saat ini saya ceritakan Ya, dulu ya cerita, Mas nggak apa-apa, Mehmet, ya. Mas. Saya kita diwarisi oleh kepengurusan sebelumnya itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa, gitu ya. oke. Artinya ada legacy yang Ada mungkin- legasi yang besar. yang gitu. besar. Kita ada 115-an cabang Oke. gitu ya. Terus kemudian ada itu seluruh Indonesia ya. seluruh Indonesia. Kalau di daerah itu ada cabang itu di kota atau di provinsi, Mas? Di kota. Di kota. Iya, kalau provinsi nanti DPW. DPW, oke, Dewan oke. Pimpinan Wilayah. 11 DPW dan 8 federasi. 8 federasi. Federasi itu sektornya. Sektornya, oke, siap. Terus kemudian ada 2 federasi afiliasi gitu Oke. ya. Itu menjadi berkah bagi kita, Oke, iya, warisan bagi kita yang harus kita jaga dan kita rawat, Iya. kemudian kita kembangkan. Kita gitu ya. kembangkan. Nah, ini memang lagi konsentrasi di penataan internal keorganisasian gitu oke. ya. Sambil lalu ini kita melakukan penataan, memang Iya, kita betul. ya aktif terlibat dalam advokasi kebijakan, Iya. soal misalnya kemarin Permen 5 gitu Iya, ya. ya, betul. Terus- Itu sampai mengatakan zalim ya, Mas? Iya, itu kan ya itu bagian dari tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya gitu ya. betul, Mas. Nah, terus kemudian juga advokasi misalnya ini yang lagi hangat soal RUU Kesehatan, RUU gitu ya, Kesehatan. Undang-Undang Cipta Kerja, tentu kita juga ikut terlibat. gitu ya. Terlibat. Meskipun konteksnya tidak apa ya seheroik mungkin konfederasi lain gitu ya. Nah, cuman ini menjadi bagian hal yang kita lakukan saat oke, ini oke. gitu, Pak Mehmet. Nah, di satu sisi kita karena ini kepengurusan baru kan butuh Oke. mencari pola gitu. Tahun berapa sih, Mas, dilantik tuh 2023 kemarin Iya, ya? kemarin. Oh, kemarin. Iya, iya. Pelantikan itu bulan Desember ya. Oh, bulan Desember 2022. 2022. Oke, siap. Baru beberapa bulan ini. Beberapa bulan. Kita sebenarnya untuk menggarap isu tenaga kerja ini kan sebenarnya butuh banyak support Oh, ya. iya, Seluruh pasti. stakeholder terutama PBNU Pasti, yang pasti. menjadi rumah induk kita Iya, gitu pasti, ya. Mas. Makanya dalam visi misi presiden Presiden Sarbu Musi. Presiden Sarbu Musi Oke. gitu. Kita Gua penyebutnya kira Presiden Republik Indonesia. Ya. presiden. Kita nyebutnya presiden, Presiden, karena oke. kita punya kalau di NU itu Banom. Cuman Oke. kalau kita namanya federasi. Federasi. Penyebutannya itu ketua umum federasi. Oke. Kalau gabungan dari federasi itu namanya konfederasi. Konfederasi. Nah, DPP Konfederasi Sarbu Musi itu gabungan dari federasi-federasi. Iya, siap. Untuk saat ini ada 10 federasi, 2 federasi afiliasi gitu ya. Iya. Nah, dari hal itu yang nanti kita coba lakukan pemetaan, kita minta federasi untuk mengawal isu sesuai dengan sektor. Sektor misalnya ada sektor garmen ya. Garmen. Terus kemudian tekstil, Iya. terus kemudian nanti ada sektor misalnya minyak, Iya. terus ada sektor pertanian, perkebunan. Oke. Itu seluruh daerah, Mas, atau kemudian daerah yang memang punya sektor itu? Jadi strukturnya itu di federasi itu kan ada di pusat gitu Oke. ya. Nah, jadi federasi itu gabungan dari berbagai macam sektor. Oke, Federasi itu gabungan dari berbagai macam serikat yang Serikat. di satu sektor. Satu sektor. Ya, Oke. misalnya sampean kerja di perusahaan tekstil, ya Tekstil. sudah nanti ikutnya federasi yang tekstil. Tekstil, gitu. RTMM Gartek Iya. gitu. Artinya Kalau kan memang federasi kita. pembagian tugas di Sarbu Musi ini sebenarnya sudah cukup terstruktur lah ya. Iya. Tinggal bagaimana kemudian menguatkan konsep atau kemudian program kerja di masing-masing. Iya, karena visi misi dari Presiden Sarbu Musi 5 tahun ke depan ini sebenarnya pengen memperkuat posisi PBNU, posisi NU di sektor tenaga kerja. Oke, Jadi tenaga pengennya itu ketika mensikapi isu soal tenaga kerja ya Sarbu Musi. Sarbu Musi, gitu. oke. Misalnya kemarin itu ada
disposisi dari PB gitu ya, soal isu pekerja migran ya kita nanti yang jalan Yang kira-kira jalan, gitu. oke. Misalnya terus kemudian yang kedua itu ada yang terbaru itu ada asosiasi pekerja kertas Ya. di Lumajang kalau nggak salah, di Mewadiansi dengan PBNU yang ngajak kita Yang gitu. ngajak, Jadi kita itu adalah mulutnya PBNU Di wilayah buruh. di wilayah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Iya, Oke. Artinya kan gitu. Serbu Musi sebenarnya tidak hanya tanda kutip mengurusi buruh, tapi Iya. mengurusin ketenagakerjaan. Dan ngomongin ketenagakerjaan itu kan tidak hanya bicara tentang subjeknya toh Mas. Artinya kan juga ada infrastruktur yang sampean bilang tadi itu terkait dengan kebijakan Iya, apa dan sebagainya. Iya. Artinya saat ini Serbu Musi ini sembari fokus di penataan internal, dia juga sudah menggarap beberapa isu yang berkembang di dunia perburuhan. Iya, iya. Oke. Mas, kembali lagi ke pernyataan tadi itu, Mas. Maksudnya Ketum Gus Yahya dan kemudian pernyataan sampean yang mengatakan bahwa memang Serbu Musi perannya sangat fundamental, utamanya kemudian di ketenagakerjaan. Kalau ngomongin soal Serbu Musi, ngomongin NU, ini kan sebenarnya tidak lepas dari pesantren, Mas. Apa kira-kira melihat Mas Ucok melihat pesantren ini seperti apa kaitannya dengan buruh? Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan kita besok akan memetik bonus demografi 2045 itu. Jadi gini, kenapa penting bagi PBNU atau seluruh badan lembaga ini memperkuat pos Serbu Musi, karena ya peran Serbu Musi itu cukup signifikan gitu ya. Bicara soal perut soalnya, soal perut ya kan. Orang lulus kuliah pasti dia ingin kerja kan gitu. Orang ikut lembaga pelatihan pasti dia akan kerja kan gitu. Nah, apa kaitannya dengan pesantren? Nah, tadi Mas Meme sudah menyinggung bahwa 2040-an 2045 itu kan kita akan usia emas 100 usia tahun emas, Indonesia gitu kan. Dan itu nanti diprediksi angkatan kerja kita itu sekitar 135 juta gitu kan. 135 juta ini kan sesuatu hal yang gede gitu gede loh. banget. Secara komposisi mungkin hampir separuh. Iya, ini kalau misalnya tidak dioptimalkan, ini akan percuma, sia-sia. Orang bisa kerja produktif gitu ya, tapi dia tidak bisa bekerja gitu loh. Usia produktif tidak bisa kerja, ini kan akan sia-sia gitu ya. Nah, kemudian kenapa harus pesantren misalnya? Kaitannya dengan pesantren bahwa menurut saya memang pesantren itu harus melakukan transformasi di mana misalnya santri ini juga karena 2045 nanti ini pasti akan masuk usia produktif kan benar, gitu. Benar, Mas. Dikasihlah pemahaman misalnya upskilling, reskilling, misalnya dikasih pelatihan ya, biar nanti dia bisa ketika dia kuliah itu bisa ambil kerja misalnya. Sekarang trennya kan begitu. Ya kan, orang kuliah dia pengen sambil kerja, atau orang lulus kuliah dia langsung pengen sambil dia lulus kuliah langsung kerja, kira-kira gitu Mas Ahmed. Nah, peran pesantren itu penting. Satu, penanaman ideologi Ahlussunnah wal Jamaah nantinya gitu kan. Itu kan pertama basic harus ditanamkan. Soal ideologi itu penting gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua pesantren ini kan pasti para kiai-kiai ini kan ditakdimi lah. Kita tawadhu sama kiai tapi kita berharap bahwa kiai ini juga memiliki perspektif tentang dunia ketenagakerjaan gitu loh kira-kira kan. Kan nggak mungkin orang lulusan pesantren kan banyak kan, ada yang sangat banyak Mas. Jadi wirausaha ya, ada dia yang kuliah, ada yang dia langsung pengen bekerja kan banyak. Nah, ini kan harus kita respon. Iya kan? Apalagi kalau kita bisa bicara soal disrupsi gitu di dalam dunia tenaga kerja, bahwa nanti munculnya teknologi ini ya kan 5 tahun ke depan ini diprediksi akan hilang pekerjaan itu sekitar 85 juta akibat disrupsi itu, akibat teknologi kan gitu. Dan di satu sisi akan muncul juga pekerjaan jenis baru itu yang diestimasi itu sekitar 97 juta pekerjaan baru yang muncul. Satu sisi dia menghilangkan pekerjaan yang lama ya kan, tapi satu sisi dia juga akan memunculkan pekerjaan baru kan gitu. Lalu kemudian pertanyaannya, apa peran NU kan gitu.
Atau apa yang harus dilakukan musik? Iya. Kan kira-kira gitu Mas Mehmet. Kalau ngomongin NU tuh kan kita punya ruang punya apa ya masalah bahasanya? Punya pesantren memang yang satu objek pertama itu kan pasti pesantren, santrinya apa dan sebagainya kan di situ. Sejauh ini memang kan banyak juga sebenarnya Mas untuk ya yang saya tangkap ya maksudnya untuk menciptakan skill, untuk menciptakan keterampilan di wilayah pesantren ada banyak pesantren yang tanda kutip dibantu oleh pemerintah misalnya ada BLK. Lalu kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada seminar terkait dengan entrepreneur dan sebagainya. Seberapa jauh sebenarnya itu memberikan dampak kepada santri utamanya atau kepada pesantren dalam kacamata perspektif dia terhadap ketenaga kerjaan itu menghadapi pertama yang sampean tadi bilang itu soal kemajuan teknologi itu. Dan yang kedua menghadapi 2045 itu. Iya. Jadi menurut saya gini, pemerintah sudah mulai aware gitu ya dengan pesantren gitu kan. Kenapa? Ya adanya misalnya undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren. Kemudian yang kedua dalam konteks tenaga kerja misalnya ada bantuan BLK komunitas untuk pesantren untuk gitu. pesantren, Itu kan bagian dari ikhtiar pemerintah menurut saya ya. Untuk bagaimana melatih para santri untuk dia punya skill, punya kemampuan tertentu sesuai dengan kejuruannya agar dia ketika misalnya sudah lulus dari pesantren, dia mau menjadi wirausaha baru atau misalnya dia diserap pasar kerja kan gitu. Kan gitu. Sebenarnya itu udah bagus, cuman memang kendalanya yang saya amati sejauh ini ketika lulusan dari BLK komunitas yang sudah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pesantren, orang mau berwirausaha ini terkendala biaya terkendala modal kan gitu. Misalnya dia teknik las, mau bikin bengkel las, ya kan? Kan dia kalau misalnya nggak ada modal kan susah, kan gitu. Nah itu kendalanya. Kendala yang kedua, misalnya dia ingin diserap pasar kerja, orang misalnya dia lulusan kejuruan las, mau bekerja di pabrik A, ini kalau tidak ada sertifikat kompetensi orang susah juga. Gitu loh. Berarti sekarang itu meskipun dia sudah les di bengkel, les di wilayah las misalnya tadi, tapi dia tidak punya kompetensi surat kompetensi ya Mas? Sertifikat kompetensi itu juga menjadi catatan bagi industri untuk menerima. Iya, karena di dalam dunia industri itu pasti dia akan memiliki kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh dunia industri. Dunia industri. Iya, nggak mudah misalnya orang yang sudah lulus ya kan, terus kemudian dia langsung kerja, tidak semudah itu. Contohnya saja misalnya pemerintah itu kan punya balai latihan kerja milik pemerintah. Sekarang bisa disurvei itu berapa jumlah lulusan yang sudah diserap pasar kerja. Iya, itu yang milik pemerintah loh ya. Apalagi ini bila ke komunitas gitu ya. Makanya kalau menurut saya memang sudah bagus sih. Jadi dari sisi supply-nya, penyediaan lapangan kerjanya ini sebenarnya sudah cukup signifikan gitu ya. Artinya melatih para santri gitu ya. Untuk dia memiliki skill misalnya yang nanti bisa langsung diterapkan gitu. Tapi di sisi demand kebutuhan tenaga kerja kita ini belum bisa sesuai dengan spek mereka gitu loh Mas Mehmet. Apalagi sekarang kan situasinya kalau misalnya lulusan ini tidak sesuai dengan ini sudah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk kira-kira kan nggak gitu. Punya sertifikat kompetensi nggak bisa masuk. Nggak bisa, susah maksudnya begitu. Oke Mas, kita tadi berbicara soal penyediaan tenaga kerja di wilayah NU. Coba kita berpikir lagi, emang seperti apa industri nantinya atau saat inilah industri memperlakukan tenaga kerja itu kayak gimana saat ini? Jadi kalau sekarang itu memang kan sejauh pemahaman saya adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan soal misalnya outsourcing. Gitu ya. Kalau outsourcing ini kan pekerja rentan. Jadi meskipun dia bisa bekerja gitu ya, cuman kalau kontrak ini kan dia rawan, rawan misalnya dia di PHK ya, terus kemudian hak normatifnya dia, hak-haknya dia tidak diberikan. Nah, itu kan ini kan rawan gitu ya, beda dengan misalnya pekerja yang sudah tetap, yang dia misalnya memiliki PKB. PKB itu bukan Partai Kebangkitan Bangsa Mas Mehmet. Ini ditit ya, ditit. Tapi PKB itu ini perjanjian kerja bersama. Kalau biasanya perjanjian kerja bersama itu biasanya di atas hak normatif, misalnya berapa besaran pesangon, terus kemudian lembur berapa segala macam. Nah, biasanya diatur di sana. Kalau pekerja outsourcing ini kan dia bekerja di perusahaan penerima kerja.
Jadi ada perusahaan pemberi kerja, ya, terus kemudian ada perusahaan penerima kerja. Ada pihak ketiga gitu Oh ya? iya, kan Oke. gitu kira-kira. Saat kan. ini memang di model kayak begitu, Mas? Ya memang arahnya seperti itu, Arahnya biar seperti itu. lebih efisien kan, maksudnya kayak gitu. Khawatirnya kan di model kayak begitu, itu justru mudaratnya itu lebih banyak Nah iya, tapi kan diterima. di satu sisi kan begini, pemerintah itu kan sebenarnya kan pengen bahwa kan gini, ini kan merespon tren ya, Ya. tren pekerjaan atau tren psikologi anak-anak Ya. muda sekarang yang mungkin saat ini atau masa yang akan datang gitu ya. Kalau anak-anak muda masa akan datang itu, saya kerja di mana itu nggak penting. Ya, Saya kerja berapa lama itu nggak Nggak penting. penting. Yang penting saya kerja gajinya gede gajinya gede dan dimanapun dan kerjanya. dimanapun bisa. Iya. Saya misalnya 2 tahun ini di sini, 2 tahun ini di sana, Iya. 2 tahun ini begitu. Ini kan merespon itu sebenarnya. Cuman ini kan memiliki sisi kurang baik lah. Oke. Sisi negatifnya pasti ada kan. Ya, ada Mas. Biasanya kan kayak kemunculan kesadaran mereka untuk berserikat. Itu kan biasanya rendah. Iya. Dalam beberapa banyak hal yang disebutin Mas Ucok itu mungkin kayak buruh digital tanda kutip ya. Dia lebih nyaman disebut misalnya kayak influence. Ya kan? Maksudnya influence ini kan lagi tren, keren banget kayaknya seolah-olah bekerja sebagai influence ini keren. Buruh digital ini memang ada beberapa hal sebenarnya dan ini juga ditulis dalam satu buku itu saya pernah baca. Dia merasa nyaman dengan peninaboboan bahasa-bahasa yang digunakan oleh industri. Iya. Influencer tadi bahwa dia adalah buruh digital, bahwa dia kemudian adalah masa depan Indonesia emas. Itu kan sebenarnya tren yang diciptakan oleh dunia industri Iya. terhadap buruh digital. Tapi di satu sisi kalau nggak salah dia tidak punya jejaring payung hukum yang kuat kan, Mas? Iya, iya, memang benar. Jadi kalau kita misalnya lihat data juga dari BPS tahun Agustus 2022 itu ya, jadi jumlah tenaga kerja kita itu atau jumlah pekerja kita itu kan sekitar 135 juta gitu kan. Yang bekerja di informal itu sekitar 80-an juta orang. Terus kemudian yang bekerja di formal itu sekitar 40-an sekian lah gitu, juta gitu. Nah itu sebenarnya nanti trennya itu mungkin pekerja formal itu akan menurun gitu. Semakin menurun. Iya, karena kan dampak digitalisasi ini kan misalnya konten kreator. Ini kan bisa bekerja, ya sudah saya ikut kamu aja sini. Kamu bantuin saya nanti gaji kan gitu kan. Dan itu pasti gajinya gede, Mas Mehmet. Pasti akan nanti muncul, makanya kan prediksi itu bahwa nanti akan muncul 90 juta jenis pekerjaan baru. Apa saja? Nah kita juga belum tahu gitu loh. Makanya ini penting bagi perlu saya sampaikan bahwa penting bagi warga NU, anak-anak muda NU lah, anak-anak muda NU ini untuk mengantisipasi kira-kira nanti seperti apa kira-kira gitu Mas Mehmet. Ya karena kalau misalnya kita nggak punya blueprint terkait dengan ketenaga kerjaan kita di NU ya juga bahaya juga bagi kita. Sangat Mas. bahaya. Sangat bahaya. Artinya bisa jadi kita cuma jadi konsumen lagi-lagi. Iya, kita jadi penonton. Sudah orang nggak perlu tahu gitu. Masa gini, mohon maaf ya, selama ini kan memang NU ini kan bermain di wilayah ideologi. Gitu. Dan di sektor tenaga kerja ini kan kurang concern. Maka menurut saya, meskipun ada misalnya berapa puluh kampus-kampus UNU gitu ya, atau lembaga pelatihan vokasi, tapi ini memang harus segera dioptimalkan. Harus segera dioptimalkan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Persis seperti itu. Siap. Karena nanti dampak terbesar ya pasti warga kita, warga jamiah gitu loh, Mas kayak gitu kan. Jamaah NU dan jamiah NU kan gitu. Masa nanti kalau ada survei jumlah ya kan pengangguran terbesar di Indonesia warga Nadien, wah ini kan repot juga. Iya, apalagi kalau nanti kita serbu musik kena semprit, kamu ngapain aja serbu musik kan gitu. Lah itu yang pengen saya tanyain Mas, apa kira-kira yang bisa dilakukan serbu musik gitu? Dia representasi kelompok ketenaga kerjaan NU, melihat kemudian kapasitas NU, infrastruktur NU, lalu kemudian dibenturkan dengan kondisi ketenaga kerjaan sekarang kayak begitu. Apa yang menjadi terobosan serbu musi untuk menghadapi situasi itu, Mas? Jadi gini, verifikasi nasional keanggotaan. Jadi kita itu per 3 tahun ini kan melaporkan jumlah keanggotaan kita ya. Terakhir kita tahun 2019
kita verifikasi nasional keanggotaan itu. Itu kepengurusan yang sebelumnya? Sebelumnya. Jumlah anggota kita ini yang terverifikasi oleh kementerian itu sekitar 430-an ribu. Anggota kita ya. Itu dipastikan NU itu, Mas? Atau memang macam-macam. Oke. Jadi gini, kalau serikat pekerja ini kan borderless ya. Dia tidak memandang kamu Katolik, Kristen apa gitu. Cuman ya pengurusnya insya Allah rata-rata orang NU. Mayoritas NU gitu ya. Hampir dipastikan NU lah kira-kira gitu. Karena itu udah menjadi di Perkum bahwa ini harus karena Banom ya harus NU kan kira-kira gitu. Cuman kalau anggota kan dia bisa dari mana saja kan, dia bisa non Muslim segala macam kan. Karena ini berbicara soal keberpihakan NU terhadap buruh. Persis. Dan itu rahmatan lil alaminnya kira-kira gitu. Sebenarnya nilai-nilai NU itu masuk semua kalau diterapkan. Iya, masuk semua Mas Mehmet. Jadi gini, kembali lagi ke persoalan apa yang nanti akan dilakukan oleh Sarbumusi gitu ya. Saat ini memang kita ini sedang memulai dan merintis beberapa program kerja dari Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Mas Iram itu kemarin sudah menyampaikan bahwa kita ini juga harus membantu NU dalam konteks penciptaan lapangan kerja gitu ya. Misalnya hal yang perlu dilakukan adalah misalnya nanti dengan skema membentuk koperasi gitu ya. Membentuk koperasi Sarbumusi. Koperasi Sarbumusi ini merupakan hasil dari analisa ketika misalnya orang sudah ikut lembaga pelatihan, kemudian dia misalnya tidak memiliki modal, kita bisa support. Ya kan? Dia artinya menjadi wirausaha baru. Ini proyeksi ke depan ya maksudnya. Satu itu, yang kedua misalnya kita mau bikin LSP, lembaga sertifikasi profesi. Misalnya yang sedang dikerjakan itu soal LSP ini K3 misalnya. Atau misalnya Sarbumusi di Federasi Panasonic itu punya BLK pendingin AC. Sampai saat ini informasi terakhir sudah ada sekitar 5.000 orang yang sudah dilatih. Jadi ini kan pemetaan berdasarkan kebutuhan. Di Jakarta ini kan semua orang butuh AC. Dan pasti butuh servis, ya kan? Nah, makanya ini kan penting gitu loh maksudnya. Nah, ke depan mungkin nanti akan ada semacam BLK yang nanti akan dibutuhkan gitu loh. Artinya kita berusaha sebenarnya mendorong untuk agar misalnya anggota kita misalnya yang terkena PHK ini bisa bekerja gitu loh, bisa bekerja kembali. Nah, tentu juga ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri karena kalau kita diandalkan maksudnya ya semampu kita, tetapi kalau kekuatan organisasi induk ini turun seret gitu kan, misalnya NU turun gitu, wah kita akan tambah enak gitu loh. Misalnya kita butuh akses modal, sudah di lingkan mana? Ke bank apa misalnya, sudah nanti dengan pinjaman lunak, kita misalnya langsung ke nikah ke anggota, misalnya kayak gitu. Atau misalnya bisa saja nanti pengurus PBNU sudah nanti ini anggota yang Sarbumusi di PHK nanti misalnya kerja di perusahaan A, B, C, bisa kayak gitu kan? Karena ini kan butuh menjadi concern banyak orang. Dan saya tertarik sebenarnya Mas dengan apa yang tadi sampean sampaikan itu terkait dengan koperasi Sarbumusi. Ini sebenarnya sudah ada atau kemudian baru mau dibikin Mas? Dulu embrionya sudah ada. Sudah ada, cuman karena memang ini belum optimal. Pengurusannya juga ya namanya koperasi ini kan gampang-gampang. Kembang kempes lah ya. Iya, gitu loh. Memang butuh support dan kemarin juga pas waktu rapat terakhir dengan PBNU nanti akan bergabung dengan koperasi induk milik PBNU gitu. Artinya nanti koperasi induknya PB misalnya, terus kemudian nanti koperasi primernya Sarbumusi. Ini kan nanti akan menjadi besar. Kalau orang butuh apa ya sudah nanti kita langsung bantu kan gitu, kira-kira kayak gitu Mas Mehmet. Betul Mas. Maksudnya tadi sebenarnya sudah agak terjawab. Kebutuhan kita, kendala kita itu kan berkaitan dengan modal yang seperti singgung tadi itu. Misalnya setelah dari BLK dia pengen jadi wirausaha lalu kemudian dia tidak butuh modal, dan saat ini Sarbumusi lagi menginisiasi untuk mengaktifkan kembali dunia koperasi. Nah, yang kedua sampean juga bilang tadi bahwa Sarbumusi akan mengadakan LSP, lembaga sertifikasi profesi.
Itu sudah dilakukan juga, Mas? Lagi proses juga. Lagi proses juga. Kalau pendirian LSP itu kan harus setidaknya memiliki kalau nggak salah 5 asesor gitu. Ya, Jadi 5 dia asesor. expert di bidang itu gitu. Ya. Misalnya LSP pertanian, Ya. sudah dia itu harus memiliki sertifikat kompetensi Oke. asesor di bidang pertanian Di kan bidang gitu. pertanian. Misalnya LSP bidang konstruksi, Ya. dia harus expert di bidang konstruksi kan Iya. gitu. Jadi ini lagi proses semua. Proses. Dan itu butuh berapa lama kira-kira, Mas? Kalau itu saya kurang terlalu paham ya karena kemarin sudah Disonding? disonding ke BNSP Oke. dan BNSP siap membantu untuk Heeh. Sarfumusi gitu. Iya. Karena ya BNSP pun juga aware gitu. NU ini kan besar ya. Iya. Maksudnya ini juga bagian dari ikhtiar negara, pemerintah untuk bagaimana warga NU juga mendapatkan pekerjaan yang layak melalui sertifikat lah, kira-kira betul, gitu betul, lah. Mas, betul. Karena ini kan berkaitan dengan kesejahteraan kaum NU kan sebenarnya Iya, pada kira-kira akhirnya. begitu. Oke, Mas Ucok tadi banyak sekali yang disampaikan dia, terutama terkait dengan program Sarbumusi dalam hal ini sebagai wajah NU di wilayah buruh dalam konteks mensejahterakan kaum buruh atau tenaga kerja yang NU. Mas, saya mau nanya beberapa hal sebenarnya dan menurutku gimana ya? Ini sebenarnya agak riskan. Dalam beberapa hal tadi yang sampean bilang soal kebijakan, misalnya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menggeser paradigma lama sebenarnya terkait dengan tenaga kerja. Lalu kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan sebagainya itu juga mendapatkan penolakan dari beberapa kaum buruh atau federasi buruh dan salah satunya oleh Sarbumusi. Saat ini, Mas, sejauh yang saya lihat hubungan antara NU dan pemerintah ini kan lagi tanda kutip harmonis. Sebenarnya ada peluang di sana Sarbumusi untuk menitipkan beberapa hal kepentingan mengenai buruh. Itu pernah dilakukan, Mas? Jadi gini, posisi kita terhadap misalnya pemerintah ini ya sejauh dia misalnya kebijakannya itu berpihak kepada pekerja, Oke. ya kita akan dukung, Ya. kan gitu. Tapi kalau misalnya dia merugikan ya kita akan kritik kan gitu. Tugas kita kan mengkontrol, lakukan kontrol oke. sosial, Oke, kontrol siap. kebijakan, kontrol policy gitu ya. Artinya pemerintah sebagai policy maker ini ketika dia misalnya mengeluarkan kebijakan dan itu Ya. merugikan kita ya kita akan melakukan kritik. Oke, Kan benar, kita nggak mau misalnya mohon maaf induk kita sudah mesra kita ikut mesra kan enggak kan kita kan harus dasar pertimbangan kita ya Oke. kebutuhan lapangan buruh, kan gitu kan nggak mungkin kita misalnya ada anggota kita yang merasa dirugikan oleh kebijakan A kemudian kita tetap dukung ini kan oke, sesuatu siap. karena begini kebijakan itu apakah berpihak kepada pekerja atau berpihak kepada pengusaha atau investor itu kan harus kita ini kan itu pasti bertolak belakang gitu loh Mas. Oke. Kayak misalnya Memang nggak ada sejarahnya ya, maksudnya buruh juga untung, industri juga untung gitu. itu bisa Bisa juga. Seperti itu. Artinya kan jalan moderat itu kan bisa dilakukan. Bisa. Makanya kan kita sebenarnya pengen menjadi serikat pekerja alternatif gitu Oke. lah. Artinya kita juga ingin, maksudnya kepentingan buruh ya kita akomodir Oke. gitu, kepentingan dari investor kita akomodir. Bahkan Presiden itu dalam salah satu program kerjanya itu pengen bikin namanya Labor Investor Forum. Oke, Labor Investor Labor Investor Forum. Forum yang mempertemukan Investor dengan pekerja. Oke, siap. Artinya kamu kebutuhannya apa? Kan gitu. Terus kemudian kita kebutuhannya ini, ayo kita duduk bersama. Sejauh misalnya kita bisa duduk bareng misalnya dalam forum bipartit gitu ya antara pekerja dengan pengusaha gitu ya. Itu sebenarnya bisa terselesaikan Mas Mehmet. ya. Makanya kita itu sebenarnya pengen mempromosikan dalam salah satu program kerja kita juga ya hubungan industrial Ahlussunnah wal Jamaah. Hubungan Industrial Ahlussunnah wal Jamaah kan gitu. Tapi itu kan Mas, nggak hanya untuk industri-industri yang tanda kutip direkturnya NU mungkin. Enggak. Sekali lagi bahwa serikat ini kan borderless ya. Oh iya. Dia nggak memandang misalnya dia Muslim, non Muslim, NU, Muhammadiyah, sejauh dia pekerja dan anggota Sarbumusi akan kita bela gitu. Oke. Enggak maksudnya pemilik industrinya. Enggak ada kaitannya juga. Justru ya beberapa kasus misalnya kayak di Garut gitu ya. Oke. Di Kerawang gitu. Dia mau PHK pengurus Sarbumusi gitu.
setelah dia tahu bahwa Sarbumus ini NU nggak jadi Mas Mehmet. Itu berkahnya NU. Iya, saya ini sudah saya siapkan pesangon sampean kan gitu. Tapi saya baru tahu ternyata Sarbumus itu organisasinya NU. Ya sudahlah, teman saya NU itu banyak. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita optimalkan gitu loh. Betul Mas. Bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dunia kerja misalnya kan. Ini kan harus kita breakdown. Nah, tugasnya siapa? Kita. Iya, betul Sarbumus. Sebenarnya tugas Sarbumus itu sangat berat. Besar dan berat Mas. Besar dan berat itu. Tapi mulia kayaknya. Insya Allah. Satu sebenarnya yang kita lakukan nih, kita itu ingin diaku santrinya Kiai Hasim gitu. Siap. Santrinya Kiai Hasim yang profesinya buruh atau tenaga kerja. Gitu. Mas, saya nggak tahu ini bisa dibenarkan dalam riset atau enggak, tapi beberapa hal penduduk atau kemudian warga yang mengaku NU ini kan juga banyak berasal dari kalangan yang bekerja informal Mas, misalnya kayak pertanian, atau kemudian nelayan atau apa dan sebagainya. Itu masuk dalam konsentrasi Sarbumus juga. Tentu. Jadi pekerja kan begini, dalam undang-undang itu 21 itu pekerja kan ada di luar perusahaan dan di dalam perusahaan kan gitu. Kalau di dalam perusahaan kan sudah jelas dia memiliki hubungan kerja gitu ya. Kerja. Artinya ada hitam di atas putih. Ya, artinya saya bekerja di perusahaan A dan sampean misalnya manajemen atau perusahaan lah gitu, pihak perusahaan. Yang di luar perusahaan itu kan bekerja untuk dirinya sendiri. Misalnya dia UMKM ya, terus kemudian dia pedagang kaki lima, terus kemudian di pasar-pasar itu juga bagian dari Sarbumus. Bahkan anggota kita dulu itu Mas Mehmet, saya pernah baca ada dokumen pencatatan serikat kita ya di Sarbumus itu. Ada asosiasi pengemudi beca, terus kemudian ada andong, terus kemudian ada koperasi atau dia itu guru-guru NU. Itu dulu Sarbumus gitu loh. Makanya kita harapannya biar Sarbumus ini besar, Presiden kan selalu menyampaikan bahwa Sarbumus ini harus jadi leader opinion gitu loh. Jadi opini utama, pembawa opini utama. Leader. Iya, key leader kan gitu. Leader opinion, key leader kan gitu. Salah satunya apa? Ya diharapkan sebenarnya kita berharap bahwa PBNU itu membantu kita untuk memasukkan misalnya LP Ma'arif, Pergunu ya untuk menjadi anggota Sarbumus. Biar kita ini bisa sekali ngomong Sarbumus advokasi misalnya kebijakan guru ya kan. Pengajar apa? Kita didengarkan karena kita jumlahnya real. By name by address kan gitu. Mohon maaf kalau misalnya dengan serikat lain kan ya dia tidak, karena memang dia itu bukan badan otonom salah satu ormas. Akhirnya dia masih nggak sesistematis kita. Sebenarnya kita petanya itu udah kelihatan. Udah jelas banget sebenarnya. Iya, misalnya kita punya federasi informal, transportasi, terus kemudian pendidikan dan informal ya. Itu kan Mas Vika yang jadi ini kan. Itu bisa saja yang pendidikan itu dia misalnya memasukkan misalnya Pergunu. Pergunu dicatatkan aja, diafiliasikan aja menjadi anggota Sarbumus. Bisa itu, kan gitu. Dan misalnya kayak pengetahuan terkait dengan tenaga kerja, buruh atau apa dan sebagainya, itu bisa misalnya dimasukkan dalam kurikulum kayak LP Ma'arif atau apa. Mungkin bisa. Sangat bisa sebenarnya, dan itu dampaknya lebih sistemik gitu kan. Nah, makanya ini kan sebenarnya kita lagi proses semua ya. Proses semua. Artinya kalau dalam konteks misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara membesarkan Sarbumus? Ini sudah punya gambaran. Cuman implementasi ini butuh tahapan-tahapan. Duduk bersama dengan misalnya Pergunu ya atau LP Ma'arif ini kan gampang-gampang susah Mas. Nanti saya apa yang bisa saya dapatkan kalau saya gabung Sarbumus? Ya enggak ada. Kita ini kan sama NU, Banom NU dan lembaga NU. Kita ya sudah kata kita sebagai bagian dari Jamiah gitu kan. Sudah kita sama-sama besarkan. Saya misalnya bisa support sampean bisa support saya kan gitu kan. Maksudnya jangan diukur dalam tanda kutip yang material gitu loh. Cuman ini kan bicara soal bagaimana kesulitan NU dan kesejahteraan kaum buruh NU kan gitu. Ini kan penting gitu loh. Maksudnya sebenarnya sudah beberapa kali kita kepengurusan sebelumnya ya sudah melakukan penjajakan gitu, tapi belum tereksekusi gitu. Karena terus terang begini Mas Mehmet, ini
penting saya sampaikan ya, pekerjaan Sarbu Musi itu melelahkan. Melelahkan. Bayangkan misalnya kita sekali melakukan pembelaan itu terhadap anggota kita yang sedang berselisih misalnya, itu bisa 2 tahun itu. 2 tahun. Contohnya Mas? Contoh misalnya kayak kasus di PT Kohwa Karawang itu ya. Itu sejak Oktober 2021 sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Bayangkan 2021 sampai sekarang 2023 ini belum selesai. Belum selesai. Makanya kemarin kita pas waktu rapat dengan PBNU, Sarbu Musi saat ini perlu dukungan dari PBNU di wilayah advokasi. Karena kemungkinan ketika nanti misalnya soal digitalisasi, soal outsourcing segala macam, potensi perselisihan ini akan besar. Akan semakin besar. Iya kan? Dan ini kalau nggak diantisipasi. Iya, yang paling maju dulu nanti LBH Sarbu Musi kan gitu. Kalau LBH Sarbu Musi yang pengurusnya baru 15 aja ngurusin seluruh desa, kayak gini kan remuk redam gitu. Makanya kita terus terang ini saya sampaikan bahwa kita butuh support dari seluruh lembaga atau dari PBNU lah kira-kira gitu kan, biar kita ini bisa melakukan pembelaan dan bagaimana program kerja kita tetap bisa jalan. Karena terus terang program kerja ini kadang itu sedikit terhambat dengan pembelaan, karena gini kan lagi mencari pola ya, kepengurusan kan baru berjalan berapa bulan lah. Ya kalau Desember ya mungkin sekitar 6 bulan ya. Bahkan saya kemarin ngomong sama Presiden itu saya sampaikan bahwa Mas ini kita penataan organisasi aja paling cepat 2 tahun. Itu baru penataan organisasi loh ya. Belum lagi misalnya nanti soal implementasi program segala macam. Tapi kan ini harus paralel. Kita kemarin dikasih arahan sampai PBNU, sudah program kerja nggak usah muluk-muluk, yang sederhana tapi dirasakan banyak orang. Sekarang betapa mumetnya di pengurus serikat, orang mau cerai konsultasinya sama serikat. Ini fakta itu lapangan begitu maksudnya. Orang isinya selingkuh, ada dugaan selingkuh. Ngubungannya pengurus serikat. Pak ini saya kayak gini, suami saya kayak gini. Ini fakta itu. Di lapangan itu kayak gitu maksudnya. Artinya memang butuh lembaga konseling kayaknya Sarbu Musi juga. Ya mungkin kita kerjasama dengan LKKNU kan gitu kan. Oke. Oh ya sepakat. Makanya kan gini, ini saya sampaikan bahwa ngurus Sarbu Musi ini, waduh Masya Allah, sangat luar biasa rumit dan walah. Ya saya membayangkan bahwa orang semuda saya, kita kan segenerasi ya. Iya siap. Generasi 90-an gitu kan. Ngurus nih orang-orang tua ya, Masya Allah, saya kadang-kadang ya Allah apa ini memang jalan saya begini gitu. Sudahlah saya bersyukur aja lah. Mungkin saya mau dinaikkan derajatnya. Ya lagi-lagi amin. Kita ini kan cuma satu, pengen diaku santrinya kan gitu aja, sudah sederhana gitu. Betul Mas. Ya Mas Uco, kita tadi sebenarnya sudah menangkap bahwa kemudian keberpihakan PBNU terhadap Sarbu Musi saat ini sudah ada dengan beberapa arahan tertentu, tapi kemudian menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang sangat fluktuatif ini, memang Sarbu Musi tidak bisa bekerja sendiri meskipun dia leading sektornya memang di dunia ketenagakerjaan. Artinya ada membutuhkan satu gerakan bersama dari lembaga-lembaga lain di PBNU. Mas Ucok, ini kita sudah di akhir pertemuan, mungkin Mas Ucok ada yang mau disampaikan sebagai closing statement terkait dengan dunia ketenagakerjaan kita atau kemudian terkait dengan NU atau apa dan sebagainya. Monggo Mas. Jadi di kepengurusan Sarbu Musi 5 tahun ini atau 1 periode Pak Irham ini memang kita ingin bagaimana Sarbu Musi ini mengambil peran yang signifikan gitu ya, untuk mengadvokasi dan memberikan kesejahteraan bagi warga ini. Meskipun itu terkesan utopis gitu ya, tapi kita akan kalau dikerjakan kayaknya nggak ada yang utopis Mas. Makanya siap. Tapi kita berusaha untuk ya pelan-pelan, step by step akan kita lakukan. Tapi kita tetap optimis gitu ya, optimis bahwa suatu saat Sarbu Musi ini akan besar dan hebat. Mungkin dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang anggota kita mungkin udah 5 juta atau mungkin udah 2 juta gitu ya, sesuai dengan visi misi. 10 juta aja. Kok ditawar? Itu. Nah, memang kita butuh dukungan dari
stakeholder gitu ya, terutama di PBNU, pemerintah gitu ya, dan pihak-pihak lain, NGO gitu ya, agar bersama-sama ngurus soal dunia tenaga kerja atau dunia kerja ini. Kenapa? Ya lagi-lagi ini penting. Orang hidup ini menurut saya butuhnya cuman dua. Satu, kepastian dia bekerja. Yang kedua, kepastian setelah dia tidak bekerja. Oke. Kan cuman butuh itu. Mas Mehmet misalnya selesai kuliah kan butuh kerja. Butuh kerja. Setelah Mas Mehmet nggak kerja, ini artinya dia memasuki masa pensiun, dia kan butuh kepastian. Gimana nanti anak saya ya? Gimana nanti gitu kan? Saya bisa nggak segala macam. Itu penting Mas Mehmet. Dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua lah, sebagai bagian dari Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kira-kira gitu aja Mas Mehmet. Artinya Sarbu Musi ini pekerjaannya menjamin masa tua juga. Ya memikirkan itu ya. Di level apa? Misal di level policy-nya, kebijakannya kan gitu. Misalnya memberikan konseling segala macam. Itu bagian dari ikhtiar kita gitu ya. Betul Mas, betul. Meskipun itu kalau kita positivistik ya sudah, itu urusan Gusti Allah lah kayak gitu kan. Tapi kita ini kan hidup di bumi pakai kacamata dunia kan gitu. Orang kalau nggak kerja ya pusing juga kan gitu kan. Mau mudik nggak punya duit ya pusing. Oke, sahabat buruh dimanapun Anda berada, mohon maaf ini sangat terbatas waktunya. Tapi semoga yang kita bicarakan tadi memberikan satu gambaran terkait dengan Sarbu Musi. Sarbu Musi menjadi wajah dari dunia ketenagakerjaan Nahdlatul Ulama, saya rasa perlu dukungan juga, dan tadi sudah dijelaskan beberapa program kerja menghadapi dinamika tenaga kerja ke depan, termasuk sampai kemudian 2045 ketika Indonesia memetik masa emasnya, masa jaya-jayanya. Saya Ahmad Riyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.